Yang pertama itu durasi maksimal, ya, perhatikan. Dia itu seorang wanita yang mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal 35. 35 hari, ya. Artinya di sini andai kata ya, kita taruh tanggal 31, 30, tapi nggak ada tanggal itu. Ya. Nggak ada tanggal sampai tanggal 35. Berarti dia sampai di sini, ya. Sampai di tanggal 5 ke bulan berikutnya. Taruhlah ini bulan 1, ya. Ini bulan 1, ya. Berarti nanti jatuhnya di sini tuh bulan 2 dia. Perhatikan. Karena dia mengeluarkan darah 35 hari, ya, yang durasi maksimal itu. Lalu 5 hari itu darahnya nakok. Dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Di sini dia nakok. Ya. Ingat, tadi 35, ya, keluar darah 35 hari. Terus nakok di situ dia 5 hari. Keluar lagi darahnya darah di situ 20 hari. Ya, fokus 5 hari, 35 hari, 20 hari. Baik. Berarti di sini kita pakai kalender 2 bulan, bukan sebulan. Anggaplah di situ ada 2 bulan. Karena tanggal 35 kagak ada. Berarti dia masuk ke bulan kedua ke sini, ya. Karena dia mengeluarkan darah 35 hari. 5 hari dia nakok, ya, terputus darahnya di situ, ya. Nah, kenapa saya mondar-mandir ya? Terputus darahnya di situ 5 hari, ya. Berhenti darah di situ. Lalu 20 hari keluar. Total semua di sini ada berapa hari? Berapa? 60 hari. Oke. Nih ya, ingat totalnya 60 hari. Nah, sekarang dalam kasus itu apakah dihitung semua itu termasuk nifas? Ya. Berarti yang terputus darah 5 hari ini apakah dihitung nifas? Baik. Berarti sudah paham yang contoh pertama ya. Ini yang contoh pertama. Ya, saya kasih contoh kedua lagi. Ya. Kira-kira kalau sekarang saya tanya, di situ kan 35 hari. Kalau di total semua kan jadi 60 hari. Ya. Kenapa semua itu dihitung sebagai darah nifas? Ya, boleh masuk sih dua-duanya. Nah, jawaban yang paling simpel itu kenapa itu dihitung semua sebagai siklus darah nifas? Karena sudah mencapai maksimal di situ, artinya tidak melewati masa maksimal. Karena masa maksimalnya ada 60 hari. Nanti kalau sudah lebih dari 60 hari tetap nggak bisa dihitung. Coba kita perhatikan yang contoh kedua. Dia juga di sini keluar darahnya 35 hari, ya. 35 hari di sini. Dia nakoknya berapa hari di situ? Nakoknya 15 hari. Ya kan? Lalu dia keluar darah lagi. Keluar darah lagi di situ ada 10 hari. Ini total berapa hari? Oke. 60 ya. Dalam kasus itu yang dihitung sebagai nifas berapa hari? 35 hari. Kenapa enggak dihitung semua? Toh itu kan 60 hari, belum melewati batas maksimal. Nah, berarti udah paham. Karena nakoknya 15 hari. Apa alasannya di sini? 15 hari nih.
Iya, karena sudah melewati masa suci. Dari contoh pertama sampai contoh kedua itu kan sama. Durasi harinya sama-sama 60. Artinya di sini batas maksimal dari masa nifas. Ya. Lalu kenapa yang di atas itu keseluruhannya dihitung siklus nifas? Kenapa yang di bawah padahal sama-sama 60? Tapi tidak dihitung keseluruhan masa nifas yang 60 ini. Cuman dihitung 35 saja. Karena yang pertama ya. Tapi belum masa suci. Ya. Lalu yang kedua? Kalau yang kedua nakonya sudah 15 hari masa suci. Iya, baik. Jadi udah paham berarti ya. Sekali lagi dengar baik-baik. Kita perhatikan contoh 1 dengan contoh 2, ya. Durasinya kan sama-sama sampai batas maksimal 60. Ini juga 60, ya. Tapi kenapa di contoh pertama itu padahal sama-sama mengeluarkan darah juga 35 hari. Nah, yang pertama itu keseluruhan dihitung masa nifas. Karena masa terputusnya, masa macetnya darah itu kurang daripada 15 hari. Maka masih tetap dihitung darah nifas. Sedangkan yang kedua, walaupun sama, darah keluar juga sama 35 hari. Karena di sini kita lihat nakoknya. Macetnya darahnya itu sampai 15 hari. Ya, artinya dia sampai puncak minimal daripada masa suci. Ya. Sudah sampai minimal masa suci ini 15 hari. Berarti yang 10 hari itu dihitung sebagai darah apa? Ya, berarti yang 10 hari ini dihitung sebagai darah haid. Karena sudah dijeda oleh masa suci 15 hari. Baik, yang kedua itu adalah tentang masa suci dari nifas. Artinya nakok dalam nifasnya nakok itu terputus. Ya, kita kasih contoh. Wanita melahirkan ya tanggal 1 hingga tanggal 10 ya. Melahirkan atau keluar darah biar lebih enak ya. Bisa pakai melahirkan, keluar darah karena melahirkan ya belum tentu juga dia nifas. Kalau nanti darahnya keluar kurang lewat dari 15 hari. Dia keluarkan darah. Keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Lalu yang kedua, darahnya berhenti nakok ya tanggal 11 sampai 17. Lalu keluar darah lagi tanggal 18 sampai 28. Oke, lihat ke kalender dulu. Di sini keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 10. 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini 10 hari. Oke. Tanggal 11 sampai tanggal 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di situ ada 7 hari. Dari tanggal 18 sampai tanggal 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hari. Ya. Kalau di total semua berapa? Berapa jadinya berapa hari semua? 20
28 hari. Oke. Ingat. 28 hari. Pertanyaannya, dalam kasus itu, manakah yang termasuk darah nifas? Apa jawabannya tadi? Ulang. Ya, berarti keseluruhannya itu adalah darah nifas, ya. Kenapa? Karena masih dalam masa minimal nifas, artinya maksimal itu kan 60 hari. Ya kan? Kalau dilihat di sini 28 hari gitu ya. Nakoknya juga nggak ada masalah karena nakoknya terputusnya cuman 7 hari. Berarti 7 hari ini apakah dihukumi nifas? 7 hari termasuk dengan yang putus ini tetap dihukumi sebagai darah nifas. Oke, jadi mudah dipahami, oke? Contoh kedua. Perhatikan yang kedua. Ada seorang perempuan melahirkan, sama nih. Dari tanggal 1 ya. Lahiran lah ya, lahiran. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, lalu dia darah berhentinya tanggal 11. Nakok di sini, nakok tanggal, begitu ya, tanggal 11 sampai 26, 11 sampai 26. Lalu darahnya keluar lagi. Darahnya keluar lagi 27 sampai 31. Kok ada I-nya? 31. Berapa total semua ini? Ayo. Tanggal ini 10 hari. Oke. Ini 10 hari. 11 sampai 26. 11 sampai 26. Coba kita hitung. Ini sampai 26 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini 16 hari. Oke, tanggal 27 sampai tanggal 31. 27 sampai 31 di sini ya. Berapa? 5 hari. Tanggal 27. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 hari. Total semua ini jadi 31 hari. Nah, perhatikan baik-baik di situ soal yang kedua. Apakah kesemuanya 31 hari ini dihitung sebagai darah nifas? Tidak. Kenapa tidak jawabannya? Iya, betul sekali. Betul, karena macet darahnya ini sampai 16 hari. Berarti dia ini sudah melalui masa suci sebenarnya, ya. Maka yang dihitung di situ sebagai darah haid, ya masa bersih ini. Dalam kasus ini, tanggal 1 hingga tanggal 10 ini dia nifas, ya. Lalu tanggal 11 sampai tanggal 16, sampai tanggal 26 dia suci, ya kan? Lalu darah yang keluar tanggal 27 sampai tanggal 31 ini 5 hari dihukumi sebagai darah apa? Oke. Darah haid, berarti sudah paham. Senang dah saya tuh, nggak kumat lah asam lambung saya tadi sudah sedikit agaklah saya puyeng. Ya, berarti kalian udah paham ya, 2 contoh itu, 2 contoh 2 kasus, 4 contoh 2 kasus, 1 kasus 2 contoh. Ya, ini kasusnya yang apa tadi kasusnya itu tentang masa suci dari nifas ya. Oke, jadi sudah paham ini ya.
Insyaallah ya. Karena nanti kita masuk ke bab berikut kita di sambungan yang kemarin ya. Tapi tinggal satu lagi nih. Baik, satunya lagi adalah tentang darah yang keluar tuh lewat dari 60 hari. Ingat. Saya nggak tahu penghapus di mana ini. Dah, ini aja udah pakai dulu. Oke, perhatikan. Ini kasus darah keluar melewati 60 hari. Ya. Ini kasus yang ini. Ya. Karena lain kasus, lain pemecahannya. Ya, beda kasus, beda pemecahannya. Kalau darah itu berhenti atau bersambung dari hari ke-60 dan seterusnya, maka terjadi istihadah. Ya. Kita lihat contoh pertama. Keluar darah, ingat judul ya, keluar darah 35 hari, ya. Ini contoh satu. Lalu suci 15 hari. Keluar darah lagi. Keluar darah lagi 5 hari. 35 hari dia keluarkan darah nih. Ya. Lalu dia suci 15 hari. Oke, suci dia 15 hari. Yang 5 hari ini termasuk darah apa? Kalau kita total dulu ini, kita total coba dulu semua. Kita total semua dulu. Ya, coba kita total ini jadi berapa semua? 55? Ya, oke, 55 hari. Nah, coba perhatikan dia nifas itu 35 hari di situ. Ya. Setelah itu darahnya itu berhenti gitu. Artinya dia sudah suci ini dan udah jufuf dia nih. Ya, 15 hari. Tapi setelah itu hari ke-16 ya, anggaplah hari ke-16. Nih, hari ke-16 karena 35 hari dia udah muter nih. Ya. Lalu 15 hari dia ini suci, ya. Setelah suci, nih hari ke-16 otomatis di sini hari ke-16 kan. Dia keluarkan darah. Maka itu darah apa? Iya. Kenapa enggak dikatakan darah istihadah? Iya. Dia sudah Nggak, alasannya dia sudah menjalani masa suci minimal 15 hari. Maka kalau ada keluar darah setelah itu, maka dia di sini adalah darah haid. Contoh kedua lagi. Lalu suci 4 hari, ya. Setelah itu keluar darah lagi. Keluar darah lagi 5 hari di sini, ya. Coba kita total yang kasus contoh kedua. Berapa hari? 44 hari. Berarti ini masih kasus sama dengan di atas. Pertanyaannya, berapa harikah termasuk darah nifas? Ya, siapa yang jawab 44 hari tadi? Ya, jadi keseluruhan ini dihukumi sebagai darah nifas. Ya. Paham? Jadi kesemuanya itu dihukumi sebagai darah nifas.
termasuk dengan darah yang terputus di sini yang dihukumi suci yang 4 hari ini tetap dihitung, ya. Nah, mengapa darah yang datang selama 5 hari itu dihukumi nifas? Kenapa bukan haid? Ayo, kalau tadi kan ini dihukumi haid ini. Iya, karena dia belum melewati minimal masa suci. Kalau contoh di atas ini dia sudah melewati minimal masa suci. Kalau contoh di bawah ini dia belum, maka keseluruhan ini 44 ini dihukumi sebagai darah nifas. Enak loh belajar ini. Ini rumus pertama. Dalam kasus darah keluar melewati 60 hari. Rumus yang kedua. Baik, rumus yang kedua. Contoh pertama. Dia keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 10, ya. Dan ingat di sini sempat macet di sore hari. Nah, berarti ini ada, ingat, sempat macet ya. 1 sampai 2 atau 3 jam. Intinya dia sempat macet. Keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Ya, lalu hari ke-61 dari tanggal 1 sampai 60. Maaf. Ini 60 ya. Mohon maaf ya. Nah, kelihatan ya. Lalu hari ke-61 sampai 65 keluar darah. Ciri haid. Maka dihitung darah haid, ya. Hari ke-61 sampai ke-65. Maka apa hukumnya ini? Ada yang bisa jelaskan? Itu di masa sucinya. Setelah hari ke-61 ke 65 itu. Nah, itu dia yang betul yang kedua barusan. Perhatikan. Karena judulnya itu kasus darahku keluar melewati 60 hari. Ya. Maka kita perhatikan rumus yang kedua ini. Tadi ini rumus yang ke-1. Keluar darah dia dari tanggal 1 sampai 60 nih, udah maksimal sudah kan? Tapi sempat macet di hari ke-60 itu. Andai kata ini, ya, ini hari ke-60 nih saya melahirkan. Ya, tiba-tiba tadi siang macet darah saya. Tapi kan ini hari ke-60 nih. Begitu ke-61 keluar darah, ya. Keluar darah dan darah itu bercirikan darah haid sesuai dengan durasi, warna darah dan sifat darah, gitu kan? Nah, kenapa dia dihukumi haid? Karena sempat dia macet dan ini dihukumi suci. Ya kan? Kenapa ini yang cuman sempat 1, 2, 3 jam ini dihukumi suci? Karena kita membahas tentang kasus darah keluar melewati 60 hari. Di sini pada berapa hari? 5 hari itu haid. 65 hari ke total keseluruhan. Perhatikan. Ya, 61 sampai 65 itu emang 5 hari ya. Maksudnya gini, biar mudah lebih paham lagi ya. Ini dia keluar darah dari tanggal 1 sampai 60 nih, tanggal 1 dia ngelahirin. Nah, berarti 60 hari kan dia keluarkan darah, udah batas maksimal sudah itu. Tapi di hari ke-60 itu sempat macet darahnya. Ingat, karena nanti ada rumus yang ketiga nanti keterkaitan dengan ini lagi, ya. Dia macet darahnya ini sebentar di hari ke-60, ya. Ini bukan kasus darah bersambung, bukan. Tapi darah yang macet di hari ke-60, di batas maksimalnya sudah. Tapi di hari ke-61 sampai 65, 67 terserah gitu kan ya. Yang penting tidak melewati batas
maksimal darah haid 15 hari. Nah, di sini sampai 65. Berarti dia cuma 5 hari adanya di sini, ya, 5 hari. Dihukumi sebagai darah haid karena dia sempat berhenti darahnya. Coba kita lihat kasus yang selanjutnya. Yang tidak ada berhenti darah. Kita lihat. Ya. Keluar darah 60 hari dia ini. Batas maksimal sudah. Ya. Lalu sore sampai malam. 5 hari, ya enggak ding. 5 hari, ini pertama keluar darah 60 hari. Terus 5 hari, nakok di sini. Ya, nakoknya 5 hari. Lalu keluar lagi darah nih, ya. Keluar darah lagi 7 hari di sini, ya. Kalau kita lihat semua jadi 60 berapa itu? 72 ya? 72 hari ya? Ya, ingat ini judulnya, kasus darah keluar melewati 60 hari. Pertanyaannya di situ, mana yang termasuk darah nifas? Ini 60 hari darah nifas. Iya. Berarti nakoknya dihukumi suci. Lalu yang 7 hari ini darah apa? Darah haid. Rumus 1, rumus 2 tadi kan. Nah, ini rumus 3. Perhatikan rumus yang ketiga ini. Seorang wanita keluar darah 70 hari di sini. Ya, ingat 70 hari sudah melewati ya. Ini tanpa jeda. Apa jawabannya? Ayo. Nah. Baik. Ini yang rumus ketiga ya. Rumus ketiga masih kasus darah keluar melewati 60 hari. Sekarang di sini melewati 60 hari enggak? Lewat. Nah, tapi di sini tanpa jeda. Kalau yang rumus kedua tadi berjeda. Ini tanpa jeda. Sekarang berapa hari dihukumi sebagai nifas? Nifas berapa hari di sini? 60 hari. Jadi sisanya yang 10 hari itu apa? Yang 10 hari termasuk istihadah. Nih, istihadah. Hanya kenapa ini dihukumi sebagai istihadah? Karena darah ini tanpa jeda. Perhatikan di sini. Ini darah yang keluar tanpa jeda dan maksimal keluar melewati 60 hari. Ya, kecuali tadi kalau ada jeda seperti kasus kedua tadi, rumus yang kedua, baru nanti besar kemungkinan kalau sesuai dengan durasi haid maka itu darah haid. Tapi berhubung yang kedua, yang ketiga ini adalah dia bersambung terus sampai 70 hari, maka 60 hari dihitung nifas ya. Yang 10 hari ini dihitung istihadah karena dia tidak berjeda oleh masa suci. Lanjutkan materinya. Perhatikan. Ada beberapa ciri yang menjadi syarat darah nifas. Artinya, buka materi kalian di situ. Artinya, jika ciri dan syarat itu tak terpenuhi, maka darah yang keluar dari seorang wanita tidak bisa dihukumi sebagai nifas. Ya. Dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadah dijelaskan yang pertama, syarat pertama, darah nifas dihitung ya. Darah nifas dihitung sejak bayi keluar. Darah nifas dihitung sejak bayi keluar. Ini menurut jumhur siapa? Menurut pendapat siapa?
Ya, itu menurut jumhur ulama, bukan cuma mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu ada dalam jumhur ulama itu ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi. Berarti yang berbeda sendiri mazhab siapa? Hambali. Jadi syarat yang pertama di situ adalah darah nifas dihitung sejak bayi atau calon bayi itu dilahirkan, bukan sebelum. Kalau sebelum itu minimal 2-3 hari itu pendapat dari mazhab siapa? Mazhab Hambali. Kalau jumhur ulama, darah nifas ini dihitung sejak bayi keluar, ya. Nah, maka darah yang keluar sebelum janin atau calon janin keluar dari rahim itu tidak dihukumi sebagai nifas, melainkan apa hukumnya? Darah menurut jumhur ulama, darah yang keluar sebelum bayi itu keluar dihukumi sebagai apa? Haid atau istihadah? Istihadah. Baik. Nah, darah nifas keluar setelah rahim kosong dari janin, ya. Walaupun yang keluar adalah alaqah. Apa itu alaqah? Gumpalan darah, ya, atau mudghah. Apa itu mudghah? Gumpalan daging, ya. Di mana ada pakar kandungan atau bidan dan lain-lainnya yang mengatakan bahwa itu merupakan permulaan dari bentuk penciptaan manusia. Ya, artinya syarat yang pertama, ya, syarat darah nifas yang pertama itu adalah darah nifas dihitung sejak bayi keluar. Yang kedua, syarat kedua, tetesan darah nifas pertama keluar, ya, keluar darah masih dalam rentang 15 hari. Ingat. Ya. Jadi kalau sekarang keluar daripada 15 hari masih disebut darah nifas atau tidak? Sekarang kalau ada perempuan yang melahirkan, dia mengeluarkan darah di hari ke-16. Tanggal 1 dia melahirkan nih. Tanggal 1 dia melahirkan. Tapi dia keluar darah tanggal 16. Apakah dihitung darah nifas? Bukan. Ya. Maka ini bisa ya. Baik. Maka yang darah yang keluar di tanggal 16 ini, taruhlah dia nih perempuan ini melahirkan tanggal 1. Ya. Dia melahirkan tanggal 1. Tapi dia tidak mengeluarkan darah sama sekali. Baik dia sesar ataupun dia normal. Tapi tidak ada darah keluar. Allahu Akbar. Tidak ada darah, tidak ada darah, tidak ada darah, tidak ada darah, terus tidak ada darah. Tanggal 16 baru ada darah. Ya, maka di tanggal 16 yang darah keluar ini sampai 17, 18, 19 mungkin ya, itu dihukumi bisa itu antara istihadah atau darah haid. Kalau dia sesuai dengan durasi haid maka dihukumi haid. Kalau tidak sesuai dengan durasi sifat darah haid maka istihadah. Ya. Ini contoh ya biar mudah dipahami ya. Saya kasih contoh. Ya. Wanita lahiran, ya lahiran paham ya, tanggal 1 ya. Lalu mengeluarkan darah pasca melahirkan pasca melahirkan ya, mengeluarkan darah pasca melahirkan tanggal 16 ya, tanggal 16 dan seterusnya ya, dan seterusnya, maka bukan darah nifas. Bisa difahami yang kedua itu? Syarat yang ketiga harus bisa paham ya, itu syarat pertama. Ini syarat darah nifas nih. Kalau nggak sesuai dengan ini berarti dia bukan darah nifas nanti.
darah terputus di tengah nifas. Ya, darah. Ini syarat ketiga ini. Darah terputus di tengah nifas, ya. Lalu keluar lagi. Oke. Bila darah terputus di tengah nifas, misalnya darah sempat terputus gitu ya. Kita kasih contoh yang 3 ini biar mudah paham ke sini ya. Contoh, nih, yang 3 nih ya, ke sini ya. Ini contohnya biar mudah difahami. 35 hari keluar darah. Oke. Terus 15 hari suci. Lalu 5 hari darah keluar lagi. Ah, perhatikan. Perhatikan contohnya di situ. Bila ternyata darah yang berhenti itu berjumlah 15 hari atau lebih, maka darah berikutnya bukan darah nifas. Tadi sudah kan ya, sudah contohnya. Ya, yang tadi kasus yang pertama, kasus kedua juga itu. Bisa saja darah itu darah haid bila memenuhi syarat. Nah, di sini jika darah sempat terputus di tengah fase nifas, ya, ini kan dia terputus nih, ya, ingat, ini terputus dia di sini. Taruh nakok di sini biar mudah paham. Ya, karena di situ suci dia. Lalu, maka di antara darah pertama dan darah yang kembali setelah jeda itu haruslah kurang dari 15 hari. Jika darah terputus itu, ya, durasi 15 hari atau lebih, maka darah yang datang kembali bukanlah darah nifas melainkan darah haid, ya. Nah, berarti di sini 35 hari, ya. Dia nifas, ya. Berarti di sini nifas, ya. Lalu yang 15 hari di sini suci. Lalu yang 5 hari di sini maka tetap dihukumi haid. Kenapa dihukumi haid di situ? Masih jawaban yang tadi di kasus yang pertama, karena dia melewati masa suci. Iya. Contoh 2. Setelah melahirkan keluar darah 35 hari, ya. Terus 4 hari nakok. Ini nifas sudah pasti nih. Ya. Lalu 5 hari keluar darah lagi. Ini total nifasnya berapa ini? 44 di sini ya. 44 hari. Ya. Jadi bisa difahami ya. Coba kita hubungkan darah terputus di tengah nifas, ya. Nah dia. Darah terputus di tengah nifas. Namun darahnya sempat berhenti, lalu darah keluar lagi, maka darah yang kembali lagi itu tetap dihukumi nifas dengan syarat berhenti darah itu tidak lebih dari 15 hari, ya. Ya, tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau di sini misalnya ditukar ya. Misalnya diganti ya. Di sini 16 hari misalnya. Apa yang terjadi? Ayo. Ini 16 hari nih.
Lalu apa yang terjadi? Maka di sini dihukumi sebagai haid. Udah enak kan? Gampang kan? Gampang. Ya, kita lanjutkan syarat yang keempat. Mudah, masih ada keterkaitan dengan yang tadi tuh. Syarat yang satu tadi mana? 1, 2, 3. Di sini 4. Darah nifas itu harus keluar maksimal 60 hari. Darah nifas harus keluar 60 hari terhitung sejak melahirkan. Ya. Contoh. Dia mengalami keluar darah selama 70 hari. 70 hari di sini. Ya. Darah nifas harus keluar 60 hari terhitung sejak melahirkan. Ini contoh 1, ya. Maka dan di sini tanpa jeda ya. Tanpa jeda. Maka di sini dia selama 70 hari ini dia mengalami apa itu di situ? Nifas dan istihadah. Maka di sini dia nifas dan istihadah. Atau disebut dengan ikhtilata nifasuha bil istihadah. Ya.